Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Dunanda dengan NIM 251111132018. Di sini saya akan mempresentasikan materi sistem reproduksi pria. Untuk memenuhi tugas video dengan dosen pembimbing Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, di sini saya akan memulai presentasi. Izin next. Baik, yang pertama itu adalah pengertian dari sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria itu adalah rangkaian organ dan kelenjar yang bekerja sama untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan sel sperma serta hormon testosteron. Sistem ini berperan dalam proses reproduksi dengan mendukung pembentukan gamet, fungsi seksual, dan juga pematangan sperma, sehingga memungkinkan terjadinya pembuahan. Next. Baik, yang selanjutnya itu ada fungsi dari reproduksi pria sendiri. Yang pertama itu menghasilkan dan mematangkan sperma, memproduksi hormon testosteron, serta menyalurkan sperma keluar tubuh melalui proses ejakulasi. Lalu yang kedua itu berperan dalam pembentukan ciri-ciri seksual sekunder, pengaturan libido, dan menjaga kesehatan, serta fungsi organ reproduksi secara keseluruhan. Nah, di sini bisa dilihat bagian-bagian dari reproduksi pria. Ada kandung kemih, tulang panggul, vas deferens, uretra, penis, sacrum, vesicula seminalis, ada uretra, irisan epididymis, irisan testis, rektum, dan juga lain-lainnya bisa dilihat di layar. Baik, yang pertama itu ada organ reproduksi bagian eksterna. Yang pertama itu penis. Penis merupakan organ reproduksi luar yang berfungsi sebagai alat kopulasi sekaligus jalan keluarnya sperma dan urin melalui uretra. Struktur penis terdiri dari batang, glans, dan juga jaringan erektil yang dapat terisi darah sehingga memungkinkan terjadinya ereksi. Kemampuan ereksi ini penting sekali untuk memfasilitasi pengeluaran sperma selama hubungan seksual. Yang kedua itu ada skrotum. Nah, skrotum ini kantung kulit tipis tanpa lemak yang berwarnanya itu kecoklatan. Kemudian skrotum menggantung di belakang penis dan berada di depan anus. Skrotum itu berfungsi menjaga suhu testis tetap lebih rendah dari suhu tubuh, sekitar 35 derajat Celcius, agar spermatogenesis berlangsung optimal. Lalu ada organ reproduksi interna. Yang pertama itu ada testis. Nah, testis sendiri itu berbentuknya oval dan berjumlahnya dua, terletak di dalam skrotum dan digantung oleh funiculus spermaticus. Nah, testis ini berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Suhu di dalam skrotum yang lebih rendah sangat penting untuk proses pembentukan sperma. Yang kedua, itu ada epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang berliku sekitar 6 meter jika direntangkan. Nah, epididymis itu menempel pada sisi posterior dari testis. Di dalam epididymis sendiri, sperma menjalani proses pematangan sehingga flagel atau ekor sperma mulai berfungsi dan gerakannya menjadi lebih aktif. Otot polos pada dinding epididymis membantu mendorong sperma menuju vas deferens.
Nah, yang ketiga dari organ reproduksi interna itu ada Van difference. Vas difference itu adalah saluran berotot yang membawa sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Pada saat ejakulasi, otot polos di dinding vas deferens berkontraksi sehingga sperma didorong ke ductus ejaculatorius untuk bercampur dengan cairan semen. Vas deferens juga membentuk bagian dari funiculus spermaticus bersama pembuluh darah, saraf, dan juga jaringan ikat. Lalu yang keempat itu ada ductus ejaculatorius. Nah, ductus ejaculatorius ini berjumlah dua, terbentuk dari pertemuan antara vas deferens dan vesicula seminalis. Panjangnya itu sekitar 2 cm dan berjalan melalui prostat menuju uretra prostatika. Fungsinya adalah menyalurkan sperma serta sekresi vesikula seminalis menuju uretra selama ejakulasi. Dari saluran inilah campuran sperma dan cairan semen mulai terbentuk sebelum keluar melalui penis. Next. Nah, yang ketujuh itu ada kelenjar bulboretralis atau Cowper. Nah, kelenjar ini terletak di bawah prostat dan berfungsi menghasilkan cairan bening yang keluar sebelum ejakulasi. Cairan ini bersifat basa, membantu melumasi uretra dan menetralkan sisa keasaman urin. Fungsi ini sangat penting agar sperma dapat melewati uretra dengan aman tanpa rusak akibat lingkungan yang terlalu asam. Lalu yang kedelapan itu ada uretra. Uretra pada pria itu berfungsi ganda sebagai saluran urin dan juga sebagai saluran ejakulasi. Uretra itu memiliki tiga bagian. Yang pertama itu uretra prostatika, membranacea, dan penil atau spongiosa. Nah, pengeluaran urin dan sperma tidak terjadi bersamaan karena otot-otot tertentu menutup jalur urin saat ejakulasi. Uretra merupakan saluran akhir yang membawa semen keluar dari tubuh melalui penis itu. Lalu di sini ada hormon reproduksi pada pria. Yang pertama itu ada testosteron, estrogen, kemudian ada gonadotropin, LH dan FSH. Nah, jadi dari testosteron ini adalah perkembangan karakteristik seksual sekunder dan spermatogenesis. Lalu, estrogen sendiri berperan penting dalam proses spermatogenesis dengan membantu mengikat hormon ke dalam tubulus seminiferus sehingga sperma dapat matang secara optimal. Lalu, gonadotropin atau LH dan FSH. LH itu gunanya merangsang sel Leydig untuk memproduksi testosteron, sedangkan FSH membantu memulai pembentukan sel sperma di tubulus seminiferus. Kemudian, spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus pada testis. Proses ini dimulai dari sel induk sperma yang disebut spermatogonium, kemudian ia berkembang menjadi spermatosit, berubah lagi menjadi spermatid, dan akhirnya matang menjadi spermatozoa atau sel sperma. Lalu, hormon FSH dan testosteron sangat berperan untuk memastikan sperma tumbuh dengan bentuk yang lengkap, memiliki ekor, dan siap untuk bergerak, serta membuahi sel telur. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.